Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember, berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk Anda. Saya Prima Ervantari, inilah Tajam Parlemen. Pelanggaran realisasi tunjangan hari raya dan hak normatif buruh lainnya sering menimbulkan perlawanan dari berbagai kelompok pekerja, sehingga tidak jarang Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Trans harus ikut campur memediasi sengketa antara buruh dan pihak perusahaan. Berdasarkan data dari anggota Komisi D DPRD Jember Alfian Andriwijaya, di Kabupaten Jember ini ternyata masih banyak perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai undang-undang. Beberapa dari perusahaan tersebut hanya memberikan THR sebesar separuh gaji kepada pekerjanya, padahal pekerja tersebut sudah bekerja lebih dari 1 tahun di perusahaan. Kasus lainnya adalah pemberian THR yang telat, padahal dalam aturan sudah dijelaskan bahwa pemberian THR paling lambat adalah H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, Komisi D meminta Disnaker Trans menindak tegas perusahaan-perusahaan nakal tersebut, baik pemberlakuan sanksi pencabutan izin perusahaan, sanksi denda, serta sanksi tegas lainnya. Janganlah menunggu, harus diingatkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Disnaker, untuk memberikan THR. Karena walau bagaimanapun perusahaan tidak akan jalan ketika tidak ada pekerja dan sebaliknya. Jadi harus ada imbal balik dan harus ada saling pengertian antara perusahaan dan pemberi kerja. Mudah-mudahan tidak ada sampai sengketa yang sampai ke pengadilan perselisihan lingkungan industrial itu. Alfian berharap di tahun 2017 ini seluruh perusahaan memberikan THR sesuai dengan undang-undang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rencana pembangunan Masjid Al-Huda merupakan salah satu komitmen awal manajemen Lipo Plaza kepada masyarakat sekitar bersamaan dengan pengurusan izin berdirinya Lipo Plaza beberapa tahun lalu. Namun hingga kini janji tersebut belum juga terrealisasi. Wakil Ketua DPRD Jember Ninyoman Martini menagih janji Lipo Plaza untuk segera membangun masjid yang berada di sebelah bangunan Lipo Plaza tersebut sebelum menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekitar. Sekarang jenengan lihat sendiri, kalau kita berjalan dari sebelah barat kan masjid tak ketok belas itu, tertutup oleh gedung Lipo. Oleh sebab itu, kami akan mendorong untuk pihak-pihak terkait segera mengkomunikasikan kepada pihak itu untuk segera memenuhi janji-janji itu agar ini nggak terus dilupakan begitu saja. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sudah mengajukan surat penandatanganan kerjasama antara Pemkab dengan Rumah Sakit Bina Sehat untuk melayani pasien miskin pengguna standar pelayanan minimal atau SPM. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Pemkab Jember Hadi Mulyono dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD setempat. Menurutnya, beberapa waktu lalu memang ada surat masuk dari Dinas Kesehatan tentang rencana dilakukannya Memorandum of Understanding atau MOU antara Pemkab Jember dengan pihak Rumah Sakit Bina Sehat. Namun sejauh ini pengajuan tersebut masih dalam proses. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada apa-apa. Masih dalam proses. Oh, masih dalam proses. Ada keinginan gitu. Memang beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Kesehatan kebetulan mengajukan ke bagian pemerintahan, kebetulan di bagian pemerintahan kan ada bidang kerjasama. Jadi ada surat yang mengajukan terkait dengan rencana MOU antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Rumah Sakit Bina Sehat. Kerjasama antara Pemkab Jember dengan Rumah Sakit Bina Sehat dilakukan atas dasar terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Mengingat di dalamnya menyebutkan bahwa masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta yang ditunjuk, dan rumah sakit rujukan. Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengkritisi rencana kerjasama antara Pemkab dengan rumah sakit milik Bupati tersebut karena Pemkab sudah memiliki 3 rumah sakit daerah.
Sehingga menurutnya Pemkab lebih baik konsentrasi untuk selalu memperbarui fasilitas pelayanan 3 rumah sakit milik daerah sehingga bisa memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Dan ngapain gitu? Biarlah swasta itu. Oh, swasta itu sudah hidup sendiri, Pak. Gak butuh dengan pemerintah daerah sebenarnya. Dia sudah hidup sendiri. Pangsa pasarnya siapa yang mau diambil sudah tahu dia. Ngapain kita masih? Lebih baik kita akan bagaimana SPM ini untuk warga miskin ini agar tetap di rumah sakit daerah agar kita mengontrolnya bisa gitu. Dengan mengontrolnya bisa, kita mengontrol. Kalau swasta bagaimana mengontrolnya? Ini satu yang penting. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kalau ada sekarang apakah memang Perpindahan deposito anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD senilai 300 miliar rupiah dari Bank Jatim ke Bank BNI 46 dan Bank BRI terus dipertanyakan oleh berbagai pihak, utamanya Badan Anggaran DPRD Jember. Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta penjelasan dari tim anggaran pemerintah Kabupaten Jember, mengingat selama ini seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui Bank Jatim, sehingga harus ada dasar hukum yang jelas soal perpindahan uang negara tersebut. Biasanya tim anggaran Pemkab selalu berkonsultasi dengan legislatif sebagai wakil rakyat, namun kali ini pimpinan Dewan justru tahu dari pihak lain. betul nggak? Kenapa ini kok dipindah kepada BNI, kepada BRI? Padahal ya uang jelas kan turunnya ke Bank Jatim gitu. Jangan-jangan ini nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Tolong ingat kejadian di Situbondo, bupatinya itu kena bermasalah karena seperti ini dulu. Itu aja, saya hanya mengingatkan gitu. Karena itu menjadi kewenangannya apa jenengan, tapi kami hanya mengingatkan karena ini fungsi pengawasan saja. Di lain pihak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau BPKA Yulia Harimurti mengatakan bahwa sesuai aturan, Pemkab diizinkan mencari pendapatan daerah dari sumber lain-lain yang sah, salah satunya dari bunga bank. Karena itu, setelah beberapa bank mengajukan penawaran kepada Pemkab, ternyata BNI 46 dan BRI mampu menawarkan bunga tertinggi yakni 6,75% per bulan. Sedangkan Bank Jatim hanya bersedia memberikan bunga 6,25% per bulannya. Kami mengirimkan surat kepada seluruh bank untuk berapa permintaannya, Pak, permintaan dari Sekarang berapa di BNI sama BRI? untuk surat yang secara resmi kita terima itu Bank Jatim paling kecil. Ya sekarang berapa? BNI 6,75. 6,75. Itu deposito berapa bulan itu? 1 bulan. 1 bulan ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rencana penandatanganan kerjasama antara Pemkab Jember dengan rumah sakit swasta Bina Sehat milik Bupati Faidah dalam menangani pasien miskin pengguna surat pernyataan miskin atau SPM terus dipertanyakan berbagai pihak. Sekretaris Komisi DPRD Jember Nur Hasan mengaku tidak sepakat atas rencana tersebut karena saat ini anggaran SPM untuk 3 rumah sakit milik daerah dinilai masih kurang. Apalagi serapan anggaran untuk pasien miskin di 3 rumah sakit daerah rata-rata sudah mencapai 100%, sehingga sangat tidak mungkin jika anggaran SPM dibagi dengan rumah sakit swasta. Lebih dari itu, fasilitas di rumah sakit daerah seperti Rumah Sakit Dr. Subandi sudah sangat lengkap. Kalau soal pelayanan itu dengan dana yang tersedia itu sebenarnya serapannya itu di atas 100%, Mas. Jadi dana yang kita siapkan untuk SPM itu rata-rata kurang, Mas, untuk 1 tahun. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk merangkul swasta. Itu kita optimalkan 3 rumah sakit yang kita miliki. Kayak tahun kemarin kita punya utang 3 miliar. Tahun 2015 yang kita punya 2016 kita punya utang 3 miliar sehingga kita tambahin tutup di tahun ini di 2017. Untuk saat ini aja sudah berapa miliar uang yang ada sekitar 5 miliar ya dari 3 rumah sakit itu yang belum terbayar oleh Dinas Kesehatan karena muter-muternya yang anggarannya melekat Dinas Kesehatan itu. Sebenarnya 3 rumah sakit sangat mampu. Sangat mampu. Kan itu untuk hanya untuk di swasta saya pikir ya dikaji ulang dulu lah. Jadi biar tidak ada
kepentingan di situ. Apalagi kan ini bupati juga punya rumah sakit swasta kan, kita tidak suudon, tapi masyarakat konflik interest. Ya, ada konflik interest di situ kan. Dari Jember, Dika Aji, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan kunjungan kerja ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kota Solo, Komisi B menilai bahwa layanan PTSP di sana jauh lebih baik dibandingkan milik Kabupaten Jember. Menurut Ketua Komisi B DPRD Jember, PTSP milik Pemkot Solo sangat profesional dan cepat, sehingga pelayanan di sana hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk proses perizinan apapun. Berbeda dengan di Jember yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk sebuah perizinan. Oleh sebab itu, Bukri meminta Kepala Dinas PTSP untuk lebih proaktif dalam mencari referensi di kota lain agar pelayanan perizinan bisa semakin cepat. Karena proses perizinan yang rumit dan lama di Kabupaten Jember sangat menghambat pengusaha dan penanam modal. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jember. Maksimal 3 hari. Jadi 1 hari masuk, 1 hari ke lapangan, 1 hari proses jadi. Oleh karena itu saya minta kepada kepala dinas, terutama ini kepala dinas PTSP untuk tidak diam di tempat, harus mencari informasi agar supaya ini, karena ini pertumbuhannya di situ, karena juga penanaman modal di situ. Kalau nanti terhambat dengan izin, siapa yang usaha? Kedepan, Komisi B akan mengundang pihak PTSP untuk membahas perbaikan pelayanan sehingga tidak menyusahkan masyarakat. Dari Jember, Dika Aji, Jember 1 TV melaporkan. Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan meminta pemerintah daerah juga bersikap adil pada calon peserta didik baru yang beragama non-muslim, sehingga mereka wajib diberi ruang kesempatan yang sama pada program penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP untuk jalur prestasi non-akademik tersebut. Menurutnya, Bupati seharusnya melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh dari seluruh agama dan bukan hanya pada satu agama saja, agar tidak ada kecemburuan sosial antar pemeluk agama. Kalau Kristen ya sama pendeta, sama pastor, kan kalau Hindu mungkin juga sama kalau di sana Brahmana, pedanda, apa kan kayak begitu sama mereka untuk bagaimana supaya ada keadilan di sini, karena di Jember juga tidak semuanya Islam. Jadi Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nah, jadi fasilitas yang diberikan oleh Bupati sebaiknya ya dibuka untuk bagi agama yang lain kan. Dari Jember, Dika Aji, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa waktu lalu, sekitar 2.300 orang guru ngaji sudah menerima rekening dari pemerintah Kabupaten Jember untuk pencairan insentif. Pembagian rekening secara simbolis tersebut sudah dilakukan di zona 1, yaitu Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, Patrang, Sukorambi, Ajung, dan Panti. Sementara sisanya yaitu 11.404 orang guru ngaji dari zona lain ternyata masih belum menerima rekening dan ATM pencairan insentif. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi D DPRD Jember. Ketua Komisi D Muhammad Hafidi mengaku kaget setelah mendengar informasi belum dibagikannya insentif kepada seluruh guru ngaji. Pada beberapa waktu lalu, Bupati Faida mengatakan bahwa honor guru ngaji sudah dipastikan akan cair. Namun pencairan yang sudah dilakukan ternyata hanya sebuah simbolis belaka. Terbukti sampai saat ini ribuan guru ngaji dari zona yang berbeda masih belum menerima uang insentif yang dijanjikan. Sekian itu, sisanya itu berarti kan masih ada di sakunya Pak Kepala Bidang ini, kan belum diserahkan ATM-nya ini masih. Ini apa sih, kenapa kok masih belum diserahkan? Apa masalahnya? Apa nunggu lain? ATM-nya serahkan ke Pemda, gitu. Serahkan Komisi D. Tolong dibantu, siap Komisi D ini semua. Di lain pihak, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Heri Yudi mengaku bahwa penyerahan rekening insentif guru ngaji masih dilakukan di satu zona saja. Hal itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jember Dr. Faida. Namun untuk penyerahan rekening pencairan di 4 zona lain
pihaknya masih akan meminta petunjuk dari Kepala Dinas dan Bupati Jember. Bupati datang dan menyerahkan saat itu simbolis ya Pak, untuk simbolisnya. Kemudian yang di 4 zona itu nanti kita akan minta petunjuk ke Kepala Dinas ke Bupati. Iya. Terima kasih. Seperti diketahui, anggaran insentif Guru Ngaji saat ini melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Program pendidikan gratis yang selama ini didengung-dengungkan oleh Bupati Jember Dr. Faidah ternyata sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Parahnya tidak ada alasan yang kuat dari Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. Ketua Komisi D DPRD Jember Muhammad Hafidi sangat mengaku heran karena Dinas Pendidikan seakan-akan menjadi bumper Bupati. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komisi D sepakat akan menemui Bupati Jember Dr. Faidah untuk meminta penjelasan soal pendidikan gratis tersebut. Bahkan Komisi D siap memindahkan anggaran Bosda ke program dispendik lainnya saat pembahasan PAPBD nanti agar bisa terserap dengan baik. Kita akan minta penjelasannya Bupati. Bupati yang berprogram, kau yang memulai malah kau. Jadi pertama itu, teman-teman Komisi D akan datang ke Bupati untuk minta penjelasan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sampai saat ini dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA ternyata masih belum bisa digunakan. Pendataan siswa yang dilakukan Dispendik belum juga rampung. Padahal kurang dari 2 bulan penerimaan siswa baru sudah pasti dilaksanakan, sehingga dana BOSDA terancam tidak bisa direalisasikan. Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menilai jawaban Dispendik sangat tidak masuk akal karena anggaran sudah ada sejak awal tahun 2017. Oleh sebab itu, Nur Hasan menghimbau kepada Dispendik Jember untuk belajar ke Pemkot Surabaya tentang pendidikan gratis, sehingga bisa dijadikan referensi dalam menyalurkan dana BOSDA. Surabaya, ini enak belajar kalau Risma. Dan tidak pernah ada kasus gara-gara ngasih BOSDA itu ada kasus hukum di situ. Nanti tinggal jiplak itu, Pak. Ya nggak tahu kalau sama punya pemikiran sendiri. Saya ngerti jenengan baru-baru, Pak. Mestinya kan harus sudah memahami, Pak. Makanya kita teriak-teriak, kenapa kok kemarin diganti kabit-kabit itu? Ya ini masalahnya kan kayak begini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Anggota Komisi J DPRD Jember Rahmat Faturniawan mengaku kecewa dengan lambatnya Pemkab Jember dalam menangani infrastruktur khususnya jalan raya. Dengan memenari raya, infrastruktur jalan menjadi perhatian paling penting oleh masyarakat karena adanya tradisi mudik lebaran dan bersilaturahmi dengan sanak saudara. Dengan kondisi jalan masih banyak yang rusak karena membahayakan masyarakat yang ingin melakukan momen tersebut. Menurut Rahmat, seharusnya pembenahan infrastruktur jalan ini bisa menjadi perhatian utama pemerintah daerah kepada masyarakat. Karena hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran, yang sangat membutuhkan akses jalan yang lebih layak. Hal ini juga disampaikan Rahmat lewat sambungan telepon. Menurut saya dan seluruh pembangunan secara nasional itu kan ketika momentum mudik, momentum lebaran ini dijadikan untuk nata infrastruktur dan acuannya sana karena semua dari orang kota masuk ke desa, orang desa mau kembali silaturahim dengan keluarga, maka dibutuhkanlah infrastruktur yang sangat-sangat penting. Jalan ini amanah undang-undang loh ya, infrastruktur ini. Makanya saya juga heran kenapa sampai hari ini Pemda Jember ini tidak segera ngebut untuk pelaksanaan infrastruktur. Terbukti jalan-jalan besar yang lelang itu kan baru beberapa hari ini kan baru diumumkan lelang. Artinya kalau melihat
waktu saya yakin nanti pemenang itu akan diumumkan setelah atau mendekati hari raya, dan pelaksanaannya yakin setelah hari raya. Ini kan tidak bisa dinikmati masyarakat. Jadi ya keterlambatan ini jangan pernah jangan pernah muncul lagi lah. Jadi Jember tambah semrawut, Jember tambah nggak karu-karuan dengan metode yang nggak jelas. Dari DPRD Jember, Yudus Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tidak tercatatnya anggaran hibah sebesar 3,04 miliar rupiah dari APBD membuat DPRD Jember terkejut. Apalagi tidak adanya penjelasan yang memuaskan dari Dinas Pendidikan soal posisi anggaran tersebut. Padahal menurut Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, anggaran tersebut dialokasikan agar sekolah swasta dapat mengakses bantuan pendanaan dari Dinas Pendidikan. Namun nyatanya dana tersebut masih belum bisa terrealisasi karena pot anggaran 3,04 miliar rupiah ini tiba-tiba saja tidak ditemukan. Oleh sebab itu, jajaran Komisi D DPRD Jember kecewa dengan tidak tercatatnya dana tersebut. Karena apabila dianggap hilang, maka seharusnya angka dalam APBD tidak sinkron. Tapi nyatanya nilai APBD sudah sangat sesuai. Mestinya dana itu tidak bisa hilang karena dana hibah itu bertambah. Sudah disepakati di KUA PPAS. Itu hasil pengurangan dari kegiatan-kegiatan KPP yang lain, Pak. Setelah itu dikunci di KUA PPAS, digedok, dan sudah tidak ada boleh perubahan mestinya. Namun di lain pihak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BPKAD Jember Yulia Harimurti mengatakan, nilai hibah dengan angka 3,04 miliar rupiah ini memang tidak pernah ada di catatan BPKAD. 304 itu juga tidak ada. Jadi bukan hilang ketika sudah selesai dibahas di provinsi, tetapi memang mulai dari awal itu sudah tidak ada. Kita lihat di APBD sekarang pun kita cari juga tidak ada yang angka 304. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Wacana sekolah full day sebenarnya merupakan wacana lama yang terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan penolakan semacam ini sudah terjadi sejak tahun 1994 yang dilakukan oleh ulama besar di Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menilai, kebijakan yang sudah pernah ditolak berkali-kali seharusnya tidak perlu diwacanakan kembali. Rencana sekolah 5 hari yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud harus segera dikaji ulang. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum mampu melakukan sekolah full day. Apalagi banyak masyarakat desa yang masih melakukan kegiatan sekolah agama seperti mengaji di PPQ dan madrasah diniyah pada sore hari usai pulang sekolah. Ini udah siap lah, standarnya kan tidak sama antara. Ya kita jangan melihat Indonesia itu jangan melihat Jakarta, melihat Jember aja jangan hanya di Kaliwates saja. Kita di Patrang aja masuk sendiri udah desanya kayak gitu. Coba sampean di pedesaan itu setelah sore baru nanti malam habis maghrib baru pulang. Loh kalau sekolah full day sampai jam berapa coba bayangkan. Bahkan politisi PKB tersebut berharap Mendikbud mencabut kebijakan tersebut sehingga polemik yang terjadi di masyarakat tidak berkepanjangan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti diketahui, Pemkab Jember melalui Perbub nomor 1 tahun 2017 rencananya akan melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta terkait pelayanan kesehatan. Ketiga rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit PTPN 12 di Kalisat, Rumah Sakit Bina Sehat, serta Rumah Sakit Citra Husada. Langkah Pemkab ini dinilai DPRD harus melalui persetujuan para anggota DPRD karena tak seharusnya Bupati mengeluarkan kebijakan tanpa adanya persetujuan Dewan. Ya itu, pertama kita mengkritisi terkait Perbub ya, Perbub nomor 1 2017 sesuai dengan BP 50 tahun 2007 untuk kerjasama dengan pihak ketiga ya harus persetujuan dengan Dewan. Jadi tidak seenaknya Bupati untuk membuat kerjasama itu. Ya. Mengenai SPM juga tadi sempat ya SPM 100% sudah harus dibebankan kepada APBD. Jadi tidak ada lagi hal bahwasannya itu 40-60.
begitu perbuk itu sudah diundangkan ya harus berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jember Siti Nurul Komariah mengenai Perbup tersebut, dirinya akan berkoordinasi dengan bidang tata usaha dan bagian hukum Pemkab. Ternyata diminta oleh DPR agar tidak mengsponsor swasta karena ternyata harus dapat persetujuan dari DPR. Ini bagaimana? Tetap, jadi kita memang ada Perbup itu. Kalau misalnya memang nanti ada MOU, nanti kita sampaikan melalui organisasi tata pemerintahan dan bagian hukum. Pastinya nanti juga akan, karena bersinggungan dengan anggaran, pasti melakukan persetujuan dengan DPRD. Karena terus terang untuk anggaran yang dinas kesehatan maupun swasta, kita memang belum ada untuk tahun ini, jadi nanti baru di PAPBD. Dan dengan PAPBD. Dari gedung DPRD Yudis Adi Jember, 1 TV melaporkan. Pelaksanaan agenda rapat paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau LPP APBD Kabupaten Jember tahun 2017 terpaksa ditunda setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena hingga saat ini semua komisi di DPRD Jember masih belum selesai memanggil seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkungan Pemkab Jember karena banyak kinerja Pemkab yang harus dievaluasi. Di antaranya adalah soal rendahnya serapan anggaran dan program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh setiap OPD. Apalagi draft LPP APBD 2017 baru saja masuk ke DPRD Jember, sehingga masih harus dibahas oleh jajaran legislatif, utamanya pimpinan dan badan anggaran. Dari padatnya jadwal anggota dewan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi memprediksikan pelaksanaan rapat paripurna tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 4 Juli setelah Hari Raya. Karena apa? Hari-hari ini kan teman-teman di komisi-komisi masih mengevaluasi kinerja beberapa SKPD, termasuk kita pimpinan dan badan anggaran masih akan kita bertemu. Nah, ini kan padat. Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Kabupaten Jember Yulia Harimurti mengatakan serapan anggaran APBD 2017 hingga awal Juni kemarin masih di angka 20%. Dari Jember, Dika Aji Jember 1 TV melaporkan. Seperti di Bangsal, beberapa desa di Kabupaten Jember masih dipimpin oleh penanggung jawab sementara kepala desa. Hal ini tentu membuat pembangunan fisik dan sumber daya manusia di desa tidak maksimal karena PJ Kades hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada administrasi harian saja, sehingga tidak bisa memutuskan perencanaan kebijakan yang strategis. Namun hingga kini Pemkab Jember masih belum mengganti PJ Kades dengan Kades yang definitif karena anggaran untuk pemilihan kepala desa khusus pergantian antar waktu atau PAW tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2017. Oleh sebab itu, anggota Komisi A DPRD Jember David Handoko Seto mengusulkan agar anggaran Pilkades PAW menggunakan anggaran lain. Karena menurutnya keberadaan PJ Kades yang terlalu lama akan merugikan pembangunan di desa. Memang di APBD 2017 nggak ada anggaran, jadi itu nanti menggunakan APBDes, dan itu menjadi kewenangan mutlak daripada panitia setempat yang sudah dibentuk oleh PJ dan BPD seperti itu. Nah, itu berarti seluruhnya total ditanggung oleh APBDes. Ya, untuk sementara ini seperti itu karena memang di Pilkades PAW terutama yang meninggal dunia itu kan memang tidak direncanakan. Dari Jember, Dika Aji Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.